Halo sahabat Banteng, mari kita pekikan salam perjuangan kita. Merdeka! Selamat datang dalam Kabar Banteng, liputan berita aktual seputar PDI Perjuangan. Saya Rabianti, sejumlah informasi menarik akan menemani Anda. Kabar Banteng terus bergerak mengabarkan dan mengobarkan semangat perjuangan. Setelah melewati tahun 2021, kegiatan partai memfokuskan pada HUT PDI Perjuangan yang ke-49. Ada beberapa berita yang belum kami tayangkan sebelumnya, dan sepertinya sayang untuk dibuang. Di antaranya ada rapat kerja daerah atau Rakerda saya partai, yaitu REPDEM, Relawan Perjuangan Demokrasi Indonesia. Yuk kita ikuti liputan dengan rekan kami, Noelia Valentina. Halo sahabat Banteng, saya dari Media Center, Noelia Valentina. Saat ini saya berada di DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta dalam rangka kegiatan rapat kerja daerah dari saya partai REPDEM. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Pak, bagaimana nih Pak animo kegiatan hari ini? Sepertinya para pengurus dari saya Partai PDI Perjuangan sangat antusias dengan adanya Rakerda hari ini. Saya buka aja ya. Oh, oke siap. Alhamdulillah kita lihat sama-sama kita saksikan. Tadi teman-teman REPDEM begitu solid untuk melakukan konsolidasi dalam rangka memperkuat REPDEM DKI. Kita harapan saya adalah harapan DPD DKI Jakarta bahwa REPDEM itu mampu menjadi kawah candera di mukanya sebagai tempat penggodokannya generasi muda yang pada akhirnya nanti akan bisa memperkuat partai. Itu harapan kita seperti itu. Yang terpenting adalah mulai hari ini DPD REPDEM dan DPD PDI Perjuangan melakukan kolaborasi dan koordinasi dalam apa yang kita lakukan sebagai saya perjuangan partai semua ada di sini. Ini sedang melakukan perjalanan dinamika teman-teman daripada REPDEM Jakarta Utara. Ini ada beberapa usulan dari kami, yaitu maraknya anak-anak jalanan tolong channel dan siap masih betul sudah membuat DPD. Saya bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar saya. Ini kesepakatan dari kawan-kawan. Apakah saya bacakan pasal? Ya, tentu kegiatan pada kesempatan yang baik ini, pelaksanaan rapat kerja daerah, itu kita harapkan mampu merumuskan program yang progresif revolusioner, yang konkret bisa diterjemahkan rasa manfaatnya di masyarakat. Selain itu juga rapat kerja daerah ini di REPDEM itu menjadi forum tertinggi untuk di tingkat daerah. Jadi kalau nasional itu Rakernas, provinsi itu Rakerda, cabang itu Rakercap. Nah ini salah satunya adalah bermusyawarah tentang kepemimpinan organisasi di periode berikutnya. Nah tentu kita berharap sebagai DPN, tentu saya juga, agar DPD REPDEM Jakarta ke depan mampu menghasilkan kepemimpinan yang bekerja, kepemimpinan yang memiliki dedication of life, seperti yang dikatakan oleh Bung Karno. Kita tahu semua bahwa tanpa jiwa pengabdian ini saya bukan apa-apa, tapi dengan jiwa pengabdian ini saya merasakan hidup saya bermanfaat dan berbahagia. Nah tentu harapannya pada teman-teman aktivis REPDEM bahwa Bu Megawati jelas pada pengukuhan sebagai saya partai sekitar tahun 2008, perintahnya agar REPDEM fokus saja menggalang rakyat pekerja. Begitu fokus menggalang rakyat pekerja, lalu diterjemahkan oleh organisasi agar basis-basis garapannya adalah sektoral tadi. Misalnya DPC REPDEM Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan sebagainya, dia membangun basis komisariat pedagang REPDEM di sana, komisariat mahasiswa di sana, atau komisariat buruh misalnya dan sebagainya. Sehingga segala
hal yang diorganisir oleh Repdem di tingkat kota, cabang-cabang, itu kemudian kita bisa mencari persoalan-persoalan kaum marhen di komunitas-komunitas yang terbentuk tadi. Sehingga ada kegelisahan yang bisa kita mediasikan, yang Bung Karno bilang sebagai penyambung lidah rakyat tadi. Tentu kita bisa memaksimalkan kolaborasi dengan DPD partai, dengan fraksi, karena fraksi itu kan bagian dari wakil rakyat, yang kemudian persoalan-persoalan Repdem yang ditemukan saat melakukan pembahasan tadi, diskusilah dengan fraksi. Kira-kira misalnya ada persoalan serikat buruh yang ingin diperjuangkan oleh fraksi dan sebagainya. Itu yang kita maksud bahwa organisasi saya mensupport kerja-kerja kepartaian untuk merebut kemenangan 2024 nanti. Ya, itulah liputan dari Rakerda Repdem. Untuk sahabat-sahabat Repdem, semangat ya! Pada bulan Desember lalu, kami juga sempat diundang untuk melihat pameran karya seni 51 seniman di Jakarta. Salah satu seniman yang ikut pameran adalah kakak senior kami, Sari Kuswoyo. Mau tahu karya mereka? Langsung saja kita lihat. Selamat sore sahabat Banteng, saya Nolaka bersama dengan Media Center DPD PDI Perjuangan telah berada di parade pameran tunggal 51 perupa di Bejana Art Galeri Radio Dalam Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, mau tahu keseruannya seperti apa? Ikutin kegiatan kita hari ini. Merdeka! Baik sahabat Banteng, di sebelah saya perupa yang bergabung juga dalam memamerkan di pameran tunggal ini, yakni Mbak Sari Kuswoyo. Apa kabar Mbak? Kalau bisa kita dulu dong Mbak. Ini is such an honor for me ya Mbak untuk bisa langsung wawancarai Mbak Sari Kuswoyo. Nah, Mbak Sari Kuswoyo ini, aku mau tanya ada berapa karya Mbak Sari yang ditampilkan di pameran tunggal ini? Ini pameran tunggal perdanaku, ada 36 karya. Jadi ada 34 on paper, 2 on canvas. 2 on canvas. Nah, Mbak Sari, persiapannya berapa lama sih hingga menciptakan 36 karya sekaligus? Wow. Sebenarnya nggak ada persiapan karena dimulai dari sekedar mengeluarkan energi yang ada di dalam badan dalam bentuk gambaran. Yes. Terus habis itu berlanjut, makin lama makin banyak. Jadi dimulai mungkin bulan September 2020 kali ya. Tahun lalu berarti ya? Tahun lalu dimulai, lalu yang gelundung aja begitu dan tidak pernah terpikir mau bikin pameran karena karya-karya saya sangat personal. Sangat personal karena setiap karya ada ceritanya, ada dongengnya. Kalau aku bilang ada dongengnya karena cerita seorang yang membuat gambar itu kadang-kadang tidak bisa masuk di akal orang lain yang melihat. Betul, harus ada. Inspirasinya kan lain-lain ya. Betul. Jadi setiap gambar itu ada dongengnya sendiri. Nah, karena banyak ada dongeng, ada ceritanya, nanti kita akan melihat langsung karya-karyanya Mbak Sari. Baik sahabat Banteng, saat ini saya telah bersama dengan penggagas dan juga perupa atau seniman dari pameran tunggal ini, Bung William Robert. Apa kabar Bung? Baik-baik aja. Baik ya, luar biasa. Oke Bung, saya ingin bertanya terkait pameran tunggal ini. Nah, ada berapa perupa yang ikut dalam pameran ini dan seniman apa saja? Oke, total perupa yang tampil adalah 51 perupa dan dipamerkan di 50 venue pameran, di 50 tempat pameran. Title dari event ini adalah Parade Pameran Tunggal 51 Perupa Sejabo Deta Bentia. Konsep besarnya sebenarnya adalah daya tahan dan ketangguhan. Peristiwanya sendiri adalah peristiwa pertama kali di seluruh Indonesia. Pertama kali ada Parade Pameran Tunggal. Artinya pameran tunggal diselenggarakan simultan di banyak tempat melibatkan 51 perupa. Tapi bahwa spirit yang kita bawa adalah daya tahan dan ketangguhan. Apa itu? Karena di masa sulit seperti ini, kalau kita tidak punya daya tahan, punya ketangguhan, kita tidak bisa survive. Itu bukan bicara secara fisik, makan, minum, dan lain-lain, tapi daya pikir, gagasan, sikap terhadap keadaan, toleransi,
mau dengar-dengar orang dan lain-lain. Jadi daya tahan atau ketangguhan itu memiliki dimensi sikap yang bagus menghadapi apapun yang terjadi hari ini. Kita tidak bisa terlalu ego, tidak bisa menutup telinga, tidak bisa terlalu merasa paling pintar. Karena apa? Tanpa dukungan semesta, tanpa mendengar teman, tanpa mau tahu kiri kanan, muka belakang, kita bisa mengalami kesusahan yang luar biasa, terutama menghadapi pandemi yang luar biasa ini. Demikianlah kabar Banteng kali ini. Saya Rabianti, undur diri, selalu jaga kesehatan dan tetap solid bergerak, merdeka.